Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dan dialah Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbayang. Dan dialah Allah yang maha tahu, yang tahunya tak perlu diberitahu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingat, sungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak termasuk kepada golongan orang yang kufur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah, buhati dari Siti Aminah, permata kota Mekah dan mutiara kota Madinah. Mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena jika kita membutuhkan pertolongan di dunia, kita pasti akan memintanya kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan sahabat-sahabat kita. Akan tetapi akan datang suatu saat nanti sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia berlari dari saudara-saudaranya, ibu bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Mengapa pada hari itu manusia berlari dari saudara-saudaranya, padahal ketika di dunia mereka tak bisa berpisah walau satu detik pun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu manusia disibukkan dengan urusan yang cukup menyibukkannya. Apakah yang manusia sibukkan pada saat itu? Pada saat itu manusia sibuk mempertanggungjawabkan langkah kaki, ayun tangan, pendengaran, penglihatan, bahkan gerak hati yang telah mereka lakukan selama di dunia. Dan pada saat itu kita tidak bisa meminta pertolongan kepada keluarga kita, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita. Maka pada saat itu yang bisa menolong kita hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu teman-teman sekalian, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah ana akan menyampaikan sedikit nasihat ataupun mungkin tausiah yang insya Allah dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terkhususnya diri ana pribadi. Dan ana ambil tausiah ana tersebut dengan judul Keberkahan Al-Quran. Setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti menginginkan yang namanya keberkahan dikala menjalani kehidupan mereka. Mereka menginginkan keberkahan di dalam pekerjaan, di saat menuntut ilmu mungkin, di saat menjalin hubungan perkawinan, bersedekah, berinfak, bahkan di saat berinteraksi dengan Sang Pencipta, bahkan sesama manusia. Akan tetapi perlu kita ketahui, dari sekian banyak keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita, keberkahan Al-Quranlah yang paling utama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wa ayatihi liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian penuh dengan keberkahan, agar kalian menghayati ayat-ayatnya dan orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Imam Al-Bawawi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kitab Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan di dalamnya terdapat banyak manfaat dan kebaikan.
Dan juga Syekh Al-Said menambahkan bahwasanya kitab Al-Quran bisa sebagai obat bagi segala penyakit dan juga sebagai cahaya penerang kehidupan dan hukum amaliyah. Jadi tidak kita ragukan lagi bahwasanya kitab Al-Quran memiliki banyak keberkahan bagi kita sebagai umat manusia. Dan juga kitab Al-Quran tidak hanya mendatangkan keberkahan kepada diri sendiri, akan tetapi kitab Al-Quran juga bisa membawa keberkahan kepada yang selainnya. Sebagai contoh, ketika Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, maka pada saat itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari ribuan bahkan jutaan malaikat yang telah Allah ciptakan. Dan juga ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia dari ribuan, jutaan, bahkan miliaran nabi yang telah Allah ciptakan. Dan juga bila mana Al-Quran diamalkan oleh umat manusia, maka ia akan menjadi sebaik-baik umat dari ribuan, bahkan miliaran manusia yang Allah ciptakan. Dan juga contoh lain, ketika Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Dan juga ketika Al-Quran diturunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Jadi pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kehadiran Al-Quran pada malam tersebut membuat malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan berkah. Lantas jika kita menginginkan keberkahan dalam hidup kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Dulu umat manusia jauh dari peradaban. Halal dan haram selalu dihantam. Akan tetapi ketika Al-Quran diturunkan pada mereka, maka mereka menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang kami ciptakan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa umat yang terbaik bukanlah umat yang memiliki harta yang banyak. Umat yang terbaik bukanlah umat yang memiliki pangkat yang tinggi. Dan juga umat yang terbaik bukanlah umat yang memiliki segudang prestasi. Akan tetapi umat yang terbaik ialah umat yang bisa selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sebagaimana yang ayat tersebut jelaskan. Jadi banyak manusia yang berpikir bahwa keberkahan Al-Quran itu telah datang kepada diri mereka, padahal mereka tak pernah menyentuh, bahkan membaca dan mentadabburi Al-Quran tersebut. Lantas bagaimana Al-Quran, keberkahan Al-Quran tersebut akan datang kepada diri mereka? Padahal Allah telah berfirman, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan juga Allah mengatakan, la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Tidaklah saya katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jika kita hanya membaca alif lam mim, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Dan apalagi ketika kita membacanya di bulan yang penuh mulia ini, bulan suci Ramadan, maka tidak terhitung mungkin pahala apa saja yang telah kita dapatkan. Jadi pada kesempatan kali ini, Ana mengajak kepada antum-antum semua, marilah kita sama-sama memperbanyak tilawah Al-Quran kita, membaca dan mentadabburi Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Karena Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda pada bulan ini. Dan mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.